Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 macam. Yang pertama, titik A berada di dalam lingkaran apabila jarak pusat lingkaran ke titik A kurang dari jari-jari. Jadi bisa dilihat di lingkaran yang berwarna kuning, PA kurang dari R. Nah, dari kasus ini, jika ada persamaan lingkaran, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, kemudian ada titik P, yaitu H, K, maka langkahnya adalah mensubstitusikan titik tersebut ke X dan Y, di mana A dan B itu adalah pusat lingkaran ya. Kita substitusikan titik P-nya atau titik sembarang itu ke persamaan lingkaran. Maka jika hasilnya nanti kurang dari jari-jari kuadrat, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Yang kedua yaitu titiknya berada pada lingkaran. Jadi tepat pada lingkaran. Yaitu jarak pusat ke titik A akan sama dengan panjangnya jari-jari. Jadi kasusnya sama, ada suatu persamaan dan suatu titik. Kita akan menyelidiki apakah titik tersebut berada pada lingkaran. Jika sama dengan jari-jari kuadrat, maka titik tersebut berada pada lingkaran. Untuk yang ketiga, titiknya berada di luar lingkaran. Jika PA, jarak titik A ke pusat, itu lebih dari jari-jarinya, maka PA akan lebih dari R. Jika kita substitusikan ke kasusnya, ke persamaannya, maka jika dia lebih dari R kuadrat, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan kedudukan titik 5,4 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49. Yang kedua, pusatnya di min 1, min 4 dan berjari-jari 6. Untuk yang A, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 49, kita langsung substitusikan titiknya, yaitu 5,4 ke persamaan lingkaran. Hasilnya adalah 41. 41 ini kurang dari 49. Maka dapat kita simpulkan, titik 5,4 berada di dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, pusat min 1, min 4 berjari-jari 6. Kita harus mencari persamaan umum lingkarannya terlebih dahulu, yaitu X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 36, karena jari-jarinya 6. Kemudian kita substitusikan 5,4 ke persamaan lingkaran tersebut. Kita operasikan, akan ditemukan nilainya adalah 100. Nah, 100 ini lebih dari 36. Jadi bisa kita simpulkan, titik 5,4 berada di luar lingkaran. Soal yang kedua, tentukan batas nilai K agar 2,K terletak di dalam lingkaran. Langkah pertama yaitu mensubstitusikan 2,K ke persamaan lingkaran. Karena dia terletak di dalam, maka X kuadrat plus Y kuadrat pasti kurang dari 40 karena dia berada di dalam lingkaran. Kemudian kita substitusikan X-nya 2 dan Y-nya K. Kita akan menemukan persamaan kuadrat K kuadrat min 36. Setelah kita menemukan ini, kita faktorkan. Karena ini bentuk pertidaksamaan, maka nanti akan menggunakan garis bilangan.
Kita faktorkan ketemu K-nya min 6 dan K-nya 6. Kemudian dari sini kita buat garis bilangan yang sudah kalian pelajari di SMP. Min 6 dan 6, kemudian yang tengah itu ada nilai 0. Nilai 0 ini kita substitusikan ke pemfaktorannya. Maka didapatkan plus dikali min. Plus dikali min hasilnya adalah min. Maka yang tengah tandanya adalah min. Yang samping kanan kiri plus dan plus karena berselang-seling. Karena dia mintanya kurang dari, maka yang diarsir adalah yang negatif. Jadi batas-batas nilai K-nya adalah min 6 sampai 6. Lanjut ke contoh yang ketiga, tentukan nilai A agar A, min 5 terletak pada lingkaran. Karena dia terletak pada lingkaran, maka kita substitusikan A, min 5 ke persamaan lingkaran dan sama dengan 0 karena dia berada pada lingkaran. Kemudian kita operasikan, akan didapatkan A kuadrat min 6A plus 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, didapatkan A-nya sama dengan 3. Jadi nilai A adalah 3 agar titiknya berada pada lingkaran. Contoh selanjutnya, berapa jarak antara titik R terhadap lingkaran? Nah, ini tipe soal pengembangan, jadi sedikit berbeda. Kita harus menentukan pusat dan jari-jarinya terlebih dahulu. Pusatnya yaitu min setengah dikalikan min 4 dan min setengah kalikan 6. Bisa dicek di video saya sebelumnya cara menentukan pusat dan jari-jari. Kemudian untuk menentukan jari-jarinya kita kuadratkan pusatnya, X dan Y-nya kita kuadratkan, kemudian dikurangi C. C-nya di situ adalah min 12. Jadi R-nya adalah akar 25 sama dengan R-nya 5. Setelah kita dapat pusat dan jari-jari, kita akan menentukan kedudukan titik R terhadap lingkaran tersebut. Yaitu dengan mensubstitusikan nilai X, Y yaitu 8,5 ke persamaan lingkaran. Kita operasikan, maka akan ditemukan 75. Nah, 75 ini lebih besar dari R, lebih besar dari jari-jarinya. Maka titik R berada di luar lingkaran. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada lingkaran, kemudian titik R berada di luar lingkaran, titik P, titik Q ada pada lingkaran. Yang ditanyakan adalah jarak terdekat, yaitu RQ. Untuk mencari RQ, kita bisa menggunakan selisih garis, yaitu RP dikurangi QP, maka akan ketemu RQ. QP itu adalah jari-jari, dari pusat ke titik Q itu adalah jari-jari. Maka kita tinggal mencari RP-nya. Untuk mencari RP, kita bisa menggunakan rumus jarak yang sudah kalian dapatkan di SMP juga. Untuk rumus jarak, P-nya adalah 2,-3 dan R-nya adalah 8,5. Maka RP-nya adalah 10. Dari sini kita sudah bisa menentukan RQ, di mana RP yaitu 10 dikurangi jari-jari. Jari-jarinya adalah 5. Jadi 10 dikurangi 5. Jadi jarak terdekat antara titik R terhadap lingkaran yaitu 5. Yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk garis, ini ada persamaannya, yaitu Y sama dengan MX plus N, dan ada persamaan umum lingkaran. Untuk menentukan hubungan garis dengan lingkaran, kita harus mencari nilai diskriminannya. Diskriminannya itu adalah
D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini sudah kalian dapatkan juga di SMP. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka akan terdapat 2 titik potong terhadap lingkaran. Perhatikan ilustrasinya di gambar. Jadi akan ada 2 titik yang memotong lingkaran. Kemudian, jika D-nya sama dengan 0, maka terdapat 1 titik potong terhadap lingkaran. Artinya, garis G nanti akan menyinggung lingkaran, seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka tidak terdapat titik potong antara lingkaran dengan garis G. Karena garis G dan juga lingkaran tidak saling berpotongan. Artinya garis G berada di luar lingkaran, seperti pada gambar. Perhatikan contohnya. Tentukan kedudukan garis G terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Langkah pertama untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran yaitu mengubah persamaan garis ke bentuk Y sama dengan. Kemudian langkah kedua mensubstitusikan ke persamaan lingkaran, dan langkah yang ketiga adalah menentukan nilai diskriminannya. Jadi kita ubah dulu persamaan garisnya dari X min Y sama dengan 4 kita ubah ke Y sama dengan, maka akan menjadi Y sama dengan X min 4. Setelah kita menemukan Y sama dengan X min 4, kita substitusikan ke persamaan lingkaran, di mana Y-nya kita ganti dengan X min 4. Setelah itu kita operasikan, maka didapatkan persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat min 8x min 9 sama dengan 0. Dari sini, setelah kita mendapatkan persamaan kuadrat, langkah ketiga kita akan menentukan nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah yang tengah, koefisiennya X, A-nya adalah koefisiennya X kuadrat, dan konstanta. Dari sini, akan didapatkan D-nya adalah 136. Jika D-nya lebih dari 0, maka dia memotong lingkaran di 2 titik. Nah, karena yang ditanyakan hanya kedudukan garis, maka kita tidak perlu mencari titik potong lingkarannya. Soal yang kedua, tentukan titik singgung garis X plus Y sama dengan 9 terhadap lingkaran dengan persamaan tersebut. Nah, titik singgung itu berarti garisnya menyinggung lingkaran. Artinya hanya ada 1 titik yang menyinggung lingkaran. Kita ubah dulu persamaan garisnya menjadi Y sama dengan, didapatkan Y sama dengan min X plus 9. Kemudian karena dia tadi menyinggung lingkaran di 1 titik, maka D-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan lingkaran, Y-nya kita ganti dengan min X plus 9. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan kuadrat, yaitu 2x kuadrat, yaitu x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan, akan ketemu x-nya sama dengan 4. Ini merupakan titik singgung koordinat x. Karena titik singgung itu adalah x, y, kita harus mencari y-nya. Untuk mencari y-nya, substitusikan x sama dengan 4 ke persamaan garis. Kita akan menemukan nilai y. Nilai y-nya adalah 5. Jadi, titik singgungnya adalah 4,5. Cukup sekian untuk video kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.